kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan komitmen bahwa proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan prinsip tersebut, maka izinkanlah saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa sesuai surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB serta Peraturan Mendikbud Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara dan prosedur penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai pasal 12, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB meliputi 1. Sistem zonasi, 2. Sistem afirmasi, 3. Sistem perpindahan tugas orang tua, dan 4. Sistem prestasi. Kami perlu menjelaskan bahwa jalur zonasi menggunakan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah dengan memperhitungkan 70% peserta domisili di satu zonasi harus diisi di sekolah yang dituju sesuai kapasitas sekolah. Dalam hal ini dengan berpedoman pada prinsip mendekatkan peserta didik dengan sekolah, maka peserta didik yang ada pada zona tersebut wajib mendaftarkan dirinya pada sekolah terdekat. Sedangkan pada jalur afirmasi, peserta didik diberikan kepada orang tua yang dianggap tidak mampu dan penyandang disabilitas. Karena itu peserta didik yang melalui pendaftaran jalur afirmasi dapat dilakukan bagi mereka yang ada di luar dan di dalam zonasi tersebut. Sedangkan jalur perpindahan orang tua itu dapat diberikan bagi siswa yang orang tuanya dinyatakan berpindah tempat tugas sesuai dengan surat dari instansi, dari lembaga atau kantor dan perusahaan yang mengkaryakan. Untuk jalur zonasi 70% harus diisi oleh peserta didik yang ada di wilayah itu, sedangkan untuk jalur afirmasi dapat diisi oleh 15% orang tua yang tidak mampu dan disabilitas, sedangkan untuk orang tua yang dipindah tugaskan diisi formasi 5%. Untuk jalur prestasi hanya diperuntukkan bagi pendaftaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA, sedangkan untuk pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK tidak diperlukan pembuktian prestasi. Siswa diharapkan memilih salah satu dari jalur pendaftaran penerimaan peserta didik yang baru. Selanjutnya sesuai pasal 26 disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru meliputi beberapa tahap. Yang pertama, sekolah mengumumkan waktu pendaftaran. Yang kedua, dilaksanakan pendaftaran. Ketiga, sekolah melakukan seleksi sesuai jalur pendaftaran yang diumumkan oleh sekolah, tapi bukan dilakukan secara tertulis dan uji kemampuan akademik. Keempat, sekolah mengumumkan penetapan hasil seleksi peserta didik baru, dan yang kelima atau yang terakhir adalah daftar ulang. Seluruh tahapan ini tidak dipungut biaya sebagaimana sesuai pasal 27 Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang menyebutkan pertama, bahwa dalam tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pasal 26 tadi, maka sekolah
yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam hal ini sekolah-sekolah di luar sekolah negeri atau sekolah yayasan menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya saat pendaftaran siswa baru. Kemudian pada butir B, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini sekolah-sekolah negeri dilarang satu, melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB atau dilarang memungut perpindahan mutasi dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Yang kedua, sekolah negeri dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Pelanggaran terhadap pasal ini sesuai ketentuan akan dikenai sanksi menurut undang-undang yang berlaku. Karena itu kepada seluruh kepala sekolah baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK kejuruan agar mempedomani pasal 27 ini sehingga tidak terjadi pelanggaran. Dalam hal pengadaan seragam sekolah, batik, kostum yang diinisiasi oleh pihak sekolah tidak dimaksudkan sebagai biaya pendaftaran atau pungutan saat PPDB, tetapi hanya membantu, memfasilitasi, dan memudahkan orang tua untuk mendapatkan kelengkapan kebutuhan anak saat masuk sekolah. Karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk membelinya sebagai milik pribadi anak dan bukan menjadi milik sekolah. Pada titik ini perlu kami jelaskan juga bahwa jika orang tua diberi kebebasan untuk membelanjakan sendiri, maka apa yang dimaksudkan dengan seragam sekolah, batik, dan kostum pasti beragam coraknya, pasti beda motif dan bentuknya. Karena itu selaku kepala dinas kami perlu menjelaskan bahwa sekolah hanya mengambil inisiatif untuk pengadaannya dengan tetap berpatokan pada kesepakatan bersama orang tua komite sekolah pada tahun sebelumnya. Kami tegaskan agar pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, wajib menjunjung tinggi kesepakatan bersama orang tua dan komite sekolah setelah selesai penerimaan peserta didik baru agar tidak terindikasi sebagai pungutan yang dilarang sesuai pasal 27 Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dalam kaitannya dengan penggunaan dana BOS, kami perlu mengklarifikasi dan menjelaskan kepada halayak ramai bahwa sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS berdasarkan 8 standar nasional, dana BOS tidak diisyaratkan untuk membeli pakaian seragam sekolah, batik, kostum yang menjadi milik pribadi siswa dan guru. Itu sudah menjadi kewajiban orang tua guru untuk membeli sendiri melalui prakarsa sekolah. Mengenai iuran komite sekolah adalah sesuatu yang sifatnya kesadaran memberi dan mendukung jalannya pendidikan pada sekolah yang diatur oleh komite sekolah bersama orang tua murid tanpa ada intervensi campur tangan dari kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Dan saya kira kesadaran ini justru sangat membantu dan menolong majunya pendidikan sekolah-sekolah kita di Maluku Barat. Berdasarkan penjelasan dan klarifikasi kami, maka kami menghimbau semua elemen bangsa yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya agar menahan diri dan tidak terprovokasi dengan berita dan informasi yang sifatnya sesat yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Jika ada informasi yang kurang jelas, datangi Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk meminta penjelasan secara detail. Karena pada prinsipnya proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 dilakukan
secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sekian dan terima kasih. Kalau